Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa kelas 11 TKR, Teknik Kendaraan Ringan, SMK Karya Guna Bakti 1. Hari ini Bapak akan melanjutkan masih di sistem kelistrikan, yaitu di sistem motor starter. Pada minggu sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bagian-bagian besar dari sebuah sistem starter, yaitu sistem starter, komponen-komponen dari motor starter. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sebuah komponen motor starter. Yang pertama, di situ ada yoke IC. Biasa orang bilang ini namanya fill frame. Di yoke IC ini atau fill frame ini dia terdiri dari 3 buah komponen. Yang pertama namanya ada pull core. Pull core ini dia berfungsi untuk menopang field dan memperkuat medan magnet. Kenapa untuk memperkuat medan magnet? Karena di dalam yoke IC ini atau di dalam fill frame ini terdapat lilitan atau kumparan pada yoke IC. Kita lihat komponen berikutnya, di situ ada fill coil. Nah, fill coil di sini dia berfungsi untuk membangkitkan medan magnet atau menaikkan medan magnet. Di situ ada yoke. Yoke di situ fungsinya untuk menopang pull core atau biasa orang bilang ini sebagai tempat kedudukan dari sebuah pull core. Nah, pull core di sini atau gampangnya ini sebagai tempat kedudukan fill coil atau lilitan pada fill frame. Nah, ini kita lihat lagi. Untuk komponen berikutnya, kita lihat di sini ada yang namanya armatur. Nah, atau biasa orang bilang namanya armatur coil. Oke. Fungsi dari sebuah armatur adalah untuk mengubah atau merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak putar, dengan tujuan nanti armatur ini akan menggerakkan pinion gear yang berkaitan dengan flywheel yang mengakibatkan engine pada kendaraan berputar. Kita lihat di sini komponen-komponen armatur. Nah, di sini ada yang namanya armatur core. Oke. Kita lihat di situ armatur core. Di bawah armatur core ada yang namanya armatur shaft atau biasa orang bilang namanya poros dari sebuah armatur. Terus kita lihat lagi di situ ada komutator. Nah, komutator ini dia berhubungan masih dengan armatur melalui lilitan-lilitan pada armatur. Nah, kita lihat di sini ada armatur coil. Nah, ini yang disebut dengan lilitan-lilitan pada armatur, yaitu armatur coil. Komponen berikutnya, di situ ada yang namanya brush holder dan brush negatif. Nah, brush holder di situ atau biasa orang bilang itu namanya pemegang sikat atau sebagai tempat kedudukan brush negatif dan brush positif. Nah, seperti minggu sebelumnya sudah saya sampaikan, brush di situ adalah biasa orang bilang sikat atau arang pada sepeda motor. Fungsi dari brush holder di situ adalah sebagai pemegang brush. Oke. Terus sedangkan brush negatif adalah untuk meneruskan arus dari armatur coil ke massa. Oke, selanjutnya di situ ada starter clutch atau biasa orang bilang kopling starter.
Fungsi dari sebuah coupling starter adalah meneruskan putaran armatur ke ring gear flywheel atau roda penerus dan mencegah terjadinya perpindahan putaran dari mesin ke armatur. Kita perhatikan gambar dari coupling starter atau starter clutch. Nah, kita lihat di situ ada yang namanya inner race. Nah, itu adalah bagian dalam dari starter clutch. Ada yang namanya clutch housing. Nah, itu adalah penutup dari sebuah starter clutch. Ada yang namanya screw, yaitu ulir dari sebuah starter clutch. Ada yang namanya pinion shaft. Nah, pinion shaft ini adalah sama seperti pada armatur. Ada yang namanya pinion shaft di sini untuk tempat kedudukan komponen-komponen dari starter clutch. Untuk komponen selanjutnya, di sini ada magnetic switch atau biasa orang bilang switch magnet. Nah, fungsi dari switch magnet di sini adalah mendorong pinion gear agar dapat berhubungan dengan flywheel dan memungkinkan arus yang besar dari baterai mengalir ke motor starter. Kita lihat komponen-komponen dari magnetic switch di sini. Kita lihat di sini ada terminal 30 atau biasa orang bilang ini terminal positif atau terminal B. Ada juga terminal C yang nanti akan berhubungan dengan kabel pil coil dari motor starter itu sendiri. Ada pull-in coil. Pull-in coil itu artinya mendorong, sedangkan hold-in coil adalah menahan. Nah, sedangkan plunger ini adalah fungsinya untuk mendorong coupling starter. Sedangkan return spring ini adalah fungsinya untuk mengembalikan posisi plunger pada saat terdorong dan kembali ke tempat posisi semula. Ada yang namanya juga nih kontak plate atau plat kontak, yang nanti dia akan berhubungan dengan terminal C dengan terminal B. Oke, terima kasih untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Bapak ulangi sedikit lagi. Untuk sistem starter kita lihat gambar di sini. Di sini ada sistem starter. Di sini ada komponen-komponen motor starter konvensional secara garis besar. Dan kita lihat di sini komponen-komponen dari motor starternya. Ada yoke IC, ada armatur, ada brush holder dan brush negatif, ada starter clutch, ada switch magnet atau magnetic switch. Oke, terima kasih. Untuk sementara materi Bapak stopkan dulu. Silakan kalian buat rangkuman atau resume yang sudah Bapak jelaskan dari pertama sampai dengan komponen terakhir, yaitu tadi ada di switch magnet. Nah, nanti ada tugas dari Bapak. Untuk hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.